oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu di kegiatan pengajian, tapi lebih pada silaturahmi antara guru-guru dan juga tentunya para pimpinan maupun pembina yang ada di Pondok Pesantren Al-Furqan Muhammadiyah ini. Dewasa ini memang Persyarikatan Muhammadiyah itu giat dan gencar mengembangkan pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Tentu perkembangan yang ada itu membawa kepada hal-hal yang sangat strategis di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Yang mana kalau dalam Rakernas yang baru-baru dilaksanakan di Yogyakarta, itu tentu amanat yang diberikan kepada Pondok Pesantren Muhammadiyah itu cukup besar, karena di tangan para tentunya ustadz, ustazah dan pembina di pondok pesantren inilah nanti akan melahirkan kader-kader khususnya yang militan di dalam berorganisasi dan teguh terhadap manhaj Muhammadiyah. Makanya dinamakan dengan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Banyak di Indonesia ini ada sekitar, setahu saya ada sekitar lebih 400, dan perkembangannya cukup pesat. Nah, cuman masalah klasik yang dihadapi itu, bapak-bapak, itu memang bukan hanya masalah finansial, tapi kebanyakan masalah yang dihadapi itu lebih kepada masalah sumber daya manusia atau orang yang mengisi. Nah, mudah-mudahan kira-kira Pak Direktur, guru-guru atau ustadz-ustadz yang mengajar di sini itu ya minimal lah sepaham lah, sealiran dengan apa yang menjadi prinsip dan ajaran di dalam, khususnya di dalam pondok, khususnya dalam ajaran aturan Muhammadiyah itu sendiri. Ya. Walaupun kita memahami bahwa yang mengajar itu tentu berbilang latar belakang dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustazah yang telah berhadir pada kesempatan kali ini. Nampaknya nih ustazah mungkin lebih banyak ya daripada ustadz, begitu ya Ustaz Fahmi? Jumlahnya berapa? Ini FI belum masuk. Oh, belum masuk ya, ya. Karena memang jumlah realita itu tidak hanya guru, tapi di tingkat perguruan tinggi pun memang begitu. Artinya jumlah memang wanita itu lebih dominan dibandingkan jumlah lelaki untuk saat ini. Di kelas dan lain sebagainya, waktu mengajar dan sebagainya. Tapi mungkin di sini berimbang mungkin kira-kira ya. Antara guru lebih banyak juga ya. Nah, ini memang banyak ustazah daripada ustadz gitu. Tapi sebagian ustadznya juga saya ada yang kenal karena mahasiswa kami mungkin di jurusan bahasa Arab dulu di pendidikan di UIN Antasari, dan sehingga sebagian sudah kita kenal dan lain sebagainya. Oke. Alhamdulillah, tentu bersyukur, saya juga berterima kasih hari ini diundang ya, dan juga memperkenalkan diri sebagai salah satu pembina yang baru diberi amanah. Ya, membina ini jika kau dibina, jika tidak bisa dibinasakan, kata Semami. Tapi ini dibina, kita lebih banyak membina. Artinya memberikan masukan barangkali hal-hal yang sifatnya teknis. Karena tentu saya menganggap pondok pesantren ini sangat-sangat sakral dan sangat penting sekali.
Apalagi aset yang terpenting dimiliki oleh Muhammadiyah itu adalah diantaranya bukan rumah sakit atau bukan perguruan tinggi, tidak. Tapi aset yang sangat penting itu adalah pondok pesantren, ternyata. Karena apa? Karena ternyata akan melahirkan tokoh-tokoh, kader-kader, orang-orang yang memang memiliki baik kecerdasan, intelijensi secara emosional dan lain sebagainya, tapi juga yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di pondok pesantren inilah tentu semua kita menjadi muallim dan murabbi. Saya mungkin tidak akan banyak memberikan tentang teori-teori. Saya yakin sebab sini adalah para ustadz-ustadz yang memiliki keilmuan yang sudah barangkali di atas rata-rata. Sebagian juga ada para dai, ada da'iyah. Cuma barangkali dalam agama kan kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lain. Nah, tentu sebagai manusia kita tidak terlepas daripada kesalahan, kekilapan, barangkali kelupaan dan kealpaan itu biasa, saya pikir. Nah, guru tentu memiliki atau ustadz memiliki fashion yang sangat luar biasa. Kalau di kita disebut dengan hari guru, hari dosen kan ada Pak? Kan ada. Kalau di Malaysia kebetulan saya ini lama mengajar Pak. Saya 5-6 tahun mengajar di Malaysia. Yang diajar apa? Yang diajar itu cara menulis huruf Jawi, huruf Arab, seperti kambing, kembang, kumbang. Nah, itu hurufnya seperti apa? Jadi orang-orang di Melayu itu dia sangat menyukai identiti bahasanya. Sehingga anak-anak itu sejak dini dikenalkan dengan huruf Jawi atau Jawa Arab Pegon namanya. Nah, saya mengajar itu kebetulan. Karena kebetulan lama di pondok, jadi mengajar tulisan bagaimana anak bisa menulis huruf Pegon itu atau Jawi namanya. Dan di sana juga dikenal dengan Hari Cikgu, yang biasa diperingati sesuai dengan Hari Guru barangkali. Nah, ini menunjukkan bahwa kemuliaan guru yang sangat luar biasa. Nah, kalau kami juga di perguruan tinggi meluncurkan misalnya program Profesor Goes to School misalnya. Para profesor yang mengajar di sekolah-sekolah. Kegiatan yang rutin diadakan dalam beberapa bulan biasanya. Mengajar sesuai dengan bidangnya. Ada profesor fisika, barangkali dia mengajar fisika, nggak apa-apa di sekolah, bukan turun level, tidak. Malah satu kebanggaan dan kehormatan kalau di luar negeri. Kalau di beberapa kampus di luar negeri itu memang terjadwal bahwa para profesor itu melakukan visit ke sekolah-sekolah untuk mengajar. Kalau dia bidangnya bahasa Arab, ya dia diminta, dia mengajar. Kalau dia bidangnya fikih, dia mengajar fikih dan sebagainya. Tentu sesuai dengan bidang yang dia lakoni di dalam bidang keilmuan. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mengatakan bahwa guru itu adalah profesi yang terakhir. Mungkin ada lagi pilihan jadi guru ya sudah. Kira-kira seperti itu, Pak. Padahal tidak. Bujur teorinya itu, padahal datanya. Saya masih ingat seorang penyair Mesir namanya Shawki Daif. Shawki Daif ini seorang sastrawan. Kalau Anda membaca banyak novel-novel yang dikarang oleh Imam Shawki, seorang guru besar dari Al-Azhar University. Dia menggubah satu syair yang begitu panjang dan begitu menyentuh
bagi para halayak, sehingga syair itu menimbulkan kontroversi saat itu. Tetapi Syauqi tidak mengatakan, tidak mentuhankan guru, tidak menjadikan guru sebagai seorang nabi dan rasul, tidak. Ketika Syauqi mengatakan kum lil muallim wa fihi tabjila, kadal muallimu ay yakuna nabiyyan wa rasulah, kata. Apa kata Syauqi? Syair gubalan Syauqi di depan para guru besar Al-Azhar saat itu. Al-Azhar itu kampus terbesar, Pak. Kampus pertama yang dimiliki oleh umat Islam itu Jami'atul Azhar Asy-Syarif. Nah sekarang memang kemarin waktu Rakernas kemarin banyak kader-kader kita disalurkan untuk kuliah di Al-Azhar. Tentu mengambil bidang-bidang spesialis keagamaan. Kedokteran juga banyak. Nah ternyata pendiri-pendiri Muhammadiyah di awal itu banyak sekali. Tokoh-tokoh itu rata-rata jebolan dari Al-Azhar. Seperti Kiai Haji Azhar Basir. Ada Profesor Dr. Masyitah, itu Profesor Doktor wanita pertama yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu keluar Al-Azhar. Barangkali kalau disebut juga Ibu Zakiyah Derajat juga yang memang ada apa sedikit meskipun tidak Muhammadiyah, tapi ya hampir dikatakan ide-idenya sejalan. Kampus besar yang barangkali kita juga nanti bisa mendorong santri-santri kita untuk bisa disalurkan, tentu dengan jaringan pondok pesantren yang ada di Muhammadiyah. Nah sekarang ini memang ada keinginan kolektif untuk maju bersama. Jadi misalnya di program barangkali, sebab pondok pesantren itu besar Bapak Ibu sekalian, bisa tetap eksis dan utuh ada dua. Yang pertama, ada semacam branding yang bisa dimunculkan. Misalnya pondok itu memiliki distingsi, ada tahfiz Quran yang bisa dibanggakan. Atau yang kedua adalah alumninya yang memiliki prestasi yang sangat nyata dilihat oleh masyarakat barangkali. Nah kalau dua ini tidak ada, maka agak berat pondok itu bertahan begitu. Lihat saja pondok-pondok yang bertahan seperti pondok yang dimiliki oleh Pondok Muallimin Muhammadiyah misalnya, itu prestasinya luar biasa. Atau sebut lagi pondok lain, Pondok Gontor misalnya. Tentu mereka menjadi besar karena diantaranya karena alumninya. Nah tentu kita berharap, ingin sekali suatu saat alumni-alumni yang ada di pondok ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Tentu diberikan motivasi. Siapa lagi yang motivasi? Kalau tidak kita pembina, pemangku kepentingan, atau guru-guru dan ustadz-ustadz yang mengajar di sekolah. Ya, jangan guru ini memberikan motivasi. Kada usah gini nakai tinggi-tinggi sekolah aja. Kaina ikam kada dari negara, jangan seperti itu. Ya kalau gurunya misalnya kada sampai tinggi, ya minimal muridnya lah. Kira-kira begitu. Jangan ada anggapan bahwa murid itu tidak boleh maju daripada guru. Nah itu salah. Salah. Bahkan bangga sebagai guru kita. Nah, saya alhamdulillah 5 tahun sampai 7 tahun mengajar di Malaysia itu, ketika saya selalu saya bertemu oleh mahasiswa-mahasiswa murid-murid saya. Walaupun saya lupa barangkali, ada saja dia bertemu. Misalnya, cikgu, jumpa di airport, rupanya dia kerja sebagai apa? Jumpa di immigration, rupanya masih ada santri dulu yang mondok, yang pernah belajar Jawi, masih terkesan. Itu guru itu luar biasa. Kalau dosen tuh beda. Aku bakas dosen ulun bahari mengajar kira-kira. Hubungan emosional antara guru dengan dosen tuh beda, Pak. Beda. Ibu sekalian.
Orang yang paling membekas di dalam ingatan kita itu adalah guru. Makanya kalau naluri kita sebagai seorang pengajar dan pendidik, passion kita sebagai seorang guru, itu akan nampak. Tapi kalau guru itu hanya sebagai profesi, sebagai mungkin karena daripada kedagawian jadi guru, nah itu lain, Pak. Ada yang mengajar setayuh-tayuhnya aja. Barangkali yang diajarkan juga apa, tidak tahu. Dan juga tingkat keberkesanan di hati pelajar mahasiswa itu mungkin siswa itu juga berbeda. Nah, secara psikologi pun kita tahu bahwa umur fase di mana daripada 10 sampai mungkin 17 itu adalah fase yang mana mungkin informasi-informasi itu lebih tajam dan lebih mudah untuk diingat gitu. Apalagi tinggal di lingkungan pondok pesantren misalnya. Di pondok pesantren yang semua diatur, semua dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang disiplin misalnya, tepat waktu misalnya, atau pribadi-pribadi yang hidupnya teratur paling tidak. Nah, apa yang membahagiakan sekarang Bapak Ibu sekalian? Beberapa waktu yang lalu kami ini berkunjung ke beberapa sekolah dalam rangka penelitian tentang sejauh mana tingkat tingkat motivasi misalnya orang tua memasukkan anaknya di sekolah umum maupun di pondok pesantren, sekolah-sekolah yang tidak berpondok pesantren. Ternyata saya datusnya hanya di Kabupaten Banjar ya. Kabupaten Banjar ini kan sampelnya terbesar ya. Kalau dalam pemilu tuh kalau menang Kabupaten Banjar udah yang lain mungkin lewat saja. Kira-kira begitu. Karena memang pemilihnya lebih banyak dan orangnya juga lebih banyak gitu. Nah, ternyata tingkat kecenderungan orang tua itu hampir lebih 60% itu lebih condong mengirim anaknya ke pondok pesantren. Baik pondok pesantren yang ada mungkin di Banjarmasin, mungkin yang di sini dari Martapura juga banyak saya lihat. Mungkin tingkat itu bisa dilihat. Baik misalnya yang ada di Banjarbaru, mau di Martapura dan sebagainya. Nah, ketika ditanya mengapa? Nah, ternyata memang tantangan zaman ini rupanya juga membuat orang tua agak gelisah gitu. Apalagi anak-anak kita sekarang ini kan mungkin kecanduan HP itu kan lebih kuat gitu. Kalau di pondok mungkin bisa dikontrol, tidak pakai HP. Meskipun sampai di rumah langsung mencari HP, mana HP ku aja. Besok keluar pondok mana HP aja. Tapi kan minimal ketika dia berada di sini dia sangat kondisional sekali. Psikologinya pun, emosinya pun stabil gitu. Nah, itu salah satu ternyata alasan orang tua banyak mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren. Bukan orang tuanya supaya nyaman keluyuran berjalan ke mall ada. Ternyata tidak. Nah, ketika di cross check lagi ke sekolah-sekolah ternyata betul. Sekolah-sekolah yang di bawah dinas baik Kementerian Agama maupun Diknas itu penurunannya sangat luar biasa beberapa tahun ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang biasanya 3 lokal mungkin barangkali hanya 1 lokal begitu. Itu artinya bahwa tingkat minat orang untuk masuk ke pondok pesantren itu terus meningkat. Nah, cuman orang juga melihat yang pertama itu udah dari mulut ke mulut, di Banjar ini dari muntung ke muntung. Nah, itu penting. Nah, makanya guru itu merupakan orang yang paling penting di dalam memajukan pondok pesantren itu para ustadz dan ustazah. Di samping tentu mudir, di samping juga pembina, tapi guru yang menjadi patokan orang. Oh, di Al-Furqan itu bagus. Misalnya, guru-gurunya mengajar memang betul-betul misalnya.
santun, kebaikan misalnya. Ada tapi penyarikan misalnya. Tapi memang ada penyarikan juga baik misalnya. Itu kan menyebar dari mulut ke mulut. Semacam branding. Tingkat hafalan Al-Quran anak ulun itu pas di pondok, asalnya sebelum di pondok hafal kan ada hafalnya ya. Alhamdulillah Pak Eja udah masuk Al-Furqan hafal sejuz atau 2 juz. Nah itu kan branding luar biasa. Sehingga ada progres-progres kemajuan yang dilihat oleh orang tua ketika dia menitipkan anaknya ke tempat atau ke pondok pesantren manapun. Itu adalah modal yang sangat penting dimiliki oleh pondok pesantren. Itu yang saya lihat dari pondok pesantren ketika kami bertemu di dalam Rakernas. Yang kebetulan saya juga merasa malu ya, karena memang kawan-kawan itu semua rata-rata memiliki pondok yang saya pribadi, bukan Muhammadiyah, bukan saya pribadi. Kawan-kawan saya itu mendirikan pondok dari nol ketika dia pulang. Tapi ketika besar, lalu dia langsung bergabung ke Muhammadiyah. Contohnya kalau mau nanti ada di Tazaka di Batang. Itu alumni Gontor, sahabat saya namanya Kiai Haji Anang Rizk, alumni Al-Azhar. Pondoknya juga sangat luar biasa. Nah sehingga itu memberikan kesan yang sangat luar biasa. Nah itu ada progres kemajuan. Yang mungkin kalau saya berbicara Pak Direktur tentang tablik, sidik, amanah, kira-kira apa lagi bertahan Pak Direktur kira-kira ini. Tapi yang maksud bagaimana kita ada berpikir untuk meningkatkan brand pondok kita menjadi pondok yang memang betul-betul berkemajuan sesuai dengan syiar Muhammadiyah itu sendiri. Nah tentu dimulai dengan kita. Guru ketika mengajar bagaimana betul-betul sama juga dosen saya pikir. Ya kalau masalah RPP, RPS itu kan masalah teknis ya. Kadang RPP-nya bagus benar Pak RPS-nya. Tapi mbak di dalam kelas kan orang tampung diajarkan apa kan? Kira-kira. Nah itu kan tulisan supaya bagus dilihat, RPP-nya muka bagus. Cerita tentang Asmaul Husna gitu. Cerita tentang sifat Nabi. Sampai di kelas pakai sapaloy. Nah ini mungkin barangkali lain. Nah ini memang agent of change itu adalah muallim. Sehingga kata Syauqi Daib tadi, kada ayyakuna al-muallima nabiyyan wa rasul. Dia mengatakan seolah-olah guru itu adalah sebagai seorang nabi dan rasul. Saat itu gempar Universitas Al-Azhar. Syauqi Daib mengatakan ada nabi dan rasul setelah Muhammad, yaitu muallim katanya. Tapi dengan tenang, dengan bait-bait syair yang dia sebutkan, gubalan-gubalan sastra yang indah, dia mengatakan bahwa tidak seperti yang tapi yang maksudnya nabiyan wa rasulan, ada dari segi mulia yang dia emban sebagai seorang pengajar dan pendidik. Bukankah nabi juga sebagai mualliman, sebagai murabbiyan kepada umatnya dengan berbagai macam situasi dan kondisi, kata Imam Syauqi Daib. Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustazah yang mulia, tentu wujudnya, berkembangnya sebuah pondok pesantren adalah yang pertama adalah muallim dan muallimah. Bagaimana mungkin seringan mungkin dalam langkah mengajar kita tahu ya, guru misalnya bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana
ketika kita mengajar. Sebab kata Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihim aturiduna an tukadziballaha wa rasulah. Mungkin dengan bahasa yang berbeda-beda. Lokal A itu tidak sama dengan lokal B, barangkali kemampuannya. Dan seorang guru tidak boleh di dalam pikirannya berpikir bahwa mahasiswa A, muridnya bodoh, itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang tidak paham itu barangkali penyampaian kita yang tidak sampai. Bodoh, bungul, kamu tidak paham-paham, diajari aja. Nah, itu tidak boleh seorang guru seperti itu. Mengapa dia tidak paham itu? Kita yang introspeksi, Bapak Ibu sekalian. Karena setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu berbeda di dalam memahami bahasa dan komunikasi kita. Barangkali di kelas itu ada yang mungkin bahasa kita mudah dia memahami. Ada yang bahasa kita yang barangkali sama sekali dia agak sulit untuk menangkap dan memahami apa yang kita sampaikan di dalam kelas. Nah, itu guru yang selalu mengevaluasi dirinya, itulah guru yang terbaik. Di kelas mungkin hari ini ada yang paham 2 orang. Barangkali minggu depan ada yang paham 3 dan seterusnya. Tetapi harus memahami bahwa di kelas itu tidak ada murid yang bodoh. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing sebagai seorang pengajar. Dosen juga begitu. Gurunya nang dosennya penyarikannya dasar kamu jebungul mana berkali-kali dijelaskan masih pahaman. Tak ada. Tetapi sebagai seorang muallim dan murabbi tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang barangkali tidak pantas dia ucapkan di kelas terhadap anak didiknya. Apalagi tantangan guru itu makin besar, Pak. Anak-anak sekarang kan memang gurunya itu adalah Mbah Google dan Mbah YouTube. Kiai Google dan Kiai YouTube itu 2 rujukan yang selalu menjadi. Bahkan saya pun kadang juga sesekali melihat, misalnya ngambil pembelajaran bahasa, karena saya mengajar bahasa, tentu juga kadang itu tidak masalah dalam hal pengembangan yang kita lakukan. Tetapi tentunya hal itu juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana guru itu bisa lebih menarik daripada Google dan YouTube. Alah aja aku ini malas melihat si mengajar aja, mengantuk. Baik aku nonton Google, nonton YouTube. Nah, itu juga tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana metode yang kita gunakan di dalam mengajar? Metode yang baik. Kan ada istilah ungkapan metode at-tariqatu ahammu minal maddah katanya. Metode itu lebih penting dari materi katanya. Tapi ada yang kalah pentingnya adalah wal muallimu wal mudarrisu. Guru itu lebih penting daripada segalanya. Karena guru itu adalah ruh di dalam mengajar. Metode bagus Pak, macam-macam dikuasai. Metode jigsaw, metode ular tangga, macam-macam. Mengajar bahasa susah.
ada metode langsung, metode direct method dan sebagainya. Tetapi nama ngajar nih kada bisa. Nama ngajar nih kada paham apa yang diajarkan. Nang lucunya inya sendiri kada paham. Nah itu. Nang inya sendiri kada paham apa yang diajarkan. Apalagi yang mendengar atau mustami'. Makin kada paham lagi, makin bingung lagi. Kada. Ternyata makin bingung dan makin kada paham, guru itu ternyata makin profesional dan makin keren katanya. Wah, itu salah. Ini guru di kelas jangan ada anggapan kalau makin kada paham itu makin keren, di kelas tidak. Tetapi jangan dibalik-balik bahwa guru itu adalah merupakan ruh min kulli syai'in. Gurulah yang menjadi terpenting atau sumber daya manusia yang paling penting, meskipun nanti zaman robot dan sebagainya, tapi tidak bisa mengalahkan yang namanya manusia, khususnya guru itu sendiri. Saya ingin bercerita tentang Rakernas kemarin yang dihadiri oleh Profesor Haidar Nasir di Jogja. Itu sangat berkesan. Kami tinggal di pondok pesantren, Pak, alhamdulillah semua. Jadi saya mengingat romantis dulu ketika pondok, tidur di tempat santri. Kami ikut kegiatan-kegiatan santri untuk merasakan semua. Para pimpinan pondok lembaga pengembangan pondok pesantren, yang kebetulan nih Pak Dr. Fahmi kemarin mendelegasikan kepada saya, hingga saya ikut saja, manut saja kepada beliau. Berangkat kita. Berangkat dan kami duduk di sana selama 3 hari. Dan ternyata yang menjadi permasalahan itu bukan Muhammad itu bukan tidak ada duit, bukan banyak duitnya, Pak. Yang jadi permasalahan sekarang yang konsen Pusat Muhammadiyah adalah masalah sumber daya manusia. Sekarang pimpinan Pusat Muhammadiyah merekomendasikan bahwa tolong sebelum membuka pesantren, tolong dilihat gurunya siapa. Jangan sampai hanya pelangnya Muhammadiyah, tulisannya Muhammadiyah, tapi isinya tidak ada Muhammadiyah. Kalau tidak sepaham mungkin boleh jadi ada guru-guru yang mungkin berasal dari itu masih mending. Ini ada yang sampai menghina dan mensudutkan Muhammadiyah. Itu sangat luar biasa. Sehingga evaluasi sekarang adalah merekomendasikan bahwa tolong dibuat master plan sumber daya manusianya. Apakah ada? Jika itu terpenuhi, tentunya kita akan dengan mudah membuka pondok pesantren sebanyak mungkin yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengatasi itu, pondok pesantren yang sudah besar di Indonesia seperti Darul Arqam dan lain sebagainya, itu akhirnya nanti akan ada semua ingin maju bersama seluruh pondok pesantren ini. Minimal misalnya tahun ini Al-Furqan berapa orang santrinya ke Al-Azhar misalnya. Tentu yang mengurus nanti adalah pimpinan Pusat Muhammadiyah, memberikan jatah. Sebab kalau kita ikut usaha umum itu mungkin gak akan lulus, pas susah itu jalurnya. Ada jalur-jalur khusus barangkali yang kita sedang pelajari sekarang. Karena ini penting juga untuk membangun brand pondok kita. Kalau tamatan kita hanya biasa-biasa sekolahnya, kuliah biasa, ya mungkin orang tidak lihat. Oh, pondok Al-Furqan itu santrinya sampai ke luar negeri kemana. Sekarang sudah ada yang ke Madinah barangkali, alhamdulillah. Ke depan mungkin banyak yang ke Al-Azhar, banyak yang ke Oxford University atau kemana, ke seluruh dunia yang ada. Sehingga ada keinginan saat itu untuk maju kolektif bersama. Itu ide gagasan besar yang dilakukan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu, yang dicetuskan dan dimotori oleh pondok pesantren yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, yang sudah barangkali sudah mereka meningkat. Dan kita alhamdulillah Al-Furqan ini masuk pondok yang sangat maju dan sangat luar biasa. Kalau dalam evaluasi pimpinan Pusat Muhammadiyah itu masuk kriteria yang patut lagi lebih besar,
Sudah besar, tetapi barangkali bisa besar lagi, tentu dengan kesungguhan dan bantuan daripada muallim dan ustadz-ustadz ini semua. Bagaimana memotivasi siswanya atau santrinya? Kalau sekarang mungkin perimbangannya yang mondok berapa Pak Direktur? Berapa persen dari 1.000 berapa? Ada separuh kira-kira ya? 270-an. Nah, kita ingin misalnya yang mondok itu lebih banyak nantinya. Sebab kita takut kalau yang mondok tidak banyak, yang mondok sedikit nanti ya akan jomplang dan akan berpengaruh besar nanti terhadap pondok kita. Sehingga yang lebih besar barangkali jika kita mampu bagaimana memaksimalkan anak-anak itu nyantri atau mondok di pondok pesantren Muhammadiyah. Nah, tentu dengan melihat keunggulan-keunggulan yang ada. Amun kira-kira orang tua melihat nama mondok pun kada memondok sama aja, kira-kira ada. Nah, tentu itu adalah peran guru dan kita semua yang memiliki tanggung jawab. Bukan hanya guru, kami juga pembina barangkali paling memberikan masukan. Membina akan sepahami, kita membina saja. Kada membinasakan kada, membina aja. Jadi membina barangkali memberikan saran dan masukan, tentu qadra mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Kada kau juga kita ini muluk-muluk hendak ini, hendak itu, macam-macam kehendak itu macam sampai ke langit. Tapi mungkin kita melihat yang real saja, yang realitas apa yang dapat kita benahi, tentunya mulai daripada diri kita masing-masing. Barangkali selama ini aku mengajar pindah kalau tapi kekaruan, membaca kada apa nang diajar ya, karena aku ini sibuk juga gawian macam-macam. Misalnya bila kada ada panggilan ojek online mengajar misalnya kira-kira kada ada jupang di sini, atau macam-macam yang mungkin barangkali. Nah, tentu kita juga memperbaharui niat kita sebagai seorang muallim. Sehingga mulianya Imam Syauqi mengucapkan kanal muallim ayyakuna nabiyya wa rasulan itu, dan bahkan diajarkan kepada anak-anak supaya dihafal bahwa ternyata guru itu adalah profesi yang mulia. Sekarang kan pemerintah mulai meningkatkan kesejahteraan guru, Pak ya. Guru meskipun mungkin yang diterima itu jauh, mungkin masih harapan, tapi minimal adalah usaha perbaikan. Pondok pun saya yakin sekali pimpinan dan pembina ingin sekali meningkatkan ke taraf tentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki barangkali. Nah, tentu di samping berbenah diri kita menjadi seorang profesional, tentu juga kesejahteraan ada hal yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas guru, dan diiringi dengan niatun salihah wa khalisah, niat yang ikhlas dan tulus sebagai pengajar. Kada dibalas weh ini Pak, ada aja balasan. Jadi 5 tahun ulun mengajar di Malaysia itu sangat berkesan sekali. Di samping yang diajar itu ya Rubjawi, samping juga mengajar Al-Quran, atau istilahnya hafasan Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran. Sebetulnya kita ini kada ada jupang hafal 30 juz kada. Tapi karena dia melihat kita ini alumni di Murtangau, dikira ya kira-kira mengajar. Dan banyak, mungkin ada 1.000 lebih yang pernah saya ajar di Malaysia itu, dan sekarang tersebar dan masih ingat, berkesan gitu. Sehingga ada aja ditolong, dibantu ketika ada masalah di bandara. Ternyata ada aja murid kita yang datang, Pak, Ustaz Cegu, saya tolong. Saya lupa siapa ini, rupanya sudah puluhan tahun yang lalu. Kita masih berkesan di hati anak-anak. Jadi begitu mulia guru. Kalau sebagai dosen kan ada Pak, mahasiswa kan ada yang pernah tetangga semua datang. Pak ulun pian dosen pian ulun bantu kan ada. Sampai ini tak ada datang nah. Tapi kalau guru itu berkesan Pak, sungguh luar biasa di hati ulun itu. Sehingga sampai sekarang ketika kami kalau kunjungan ke Kuala Lumpur itu selalu mampir ke pondok pesantren yang sempat saya mengabdi kita 5 tahun itu, dan masih bertemu dengan santri-santri yang saya ajar. Hanya saya minta ke Pak Direktur, kalau ada waktu saya siap untuk mengajar kapanpun.
Barangkali waktu-waktu yang kosong sesuai dengan kemampuan saya, meskipun saya seorang profesor, saya tidak, mohon maaf, saya tidak gengsi, biasa saja. Bahkan satu kebanggaan untuk mengajar di sekolah-sekolah, dan dekat rumah juga saya sebagai komite sekolah memberikan masukan kepada guru-guru, karena ya tentu semua itu mudah-mudahan menjadi amal jariah kita, menjadi kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebab kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Biar profesor pun gak ada manfaat, gak ada artinya juga. Tapi yang tentu memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada lingkungan barangkali, dan kepada orang-orang yang barangkali memerlukan kita untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Belum kada tahu apa pahamnya sampai jam berapa nih? 9 kah nah sudah. Karena larut loh, mengajarkan mengganggu. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang sangat penting yang kita lakukan di dalam berbenah diri kita sebagai seorang muallim, yang tentu memperbaharui jati diri kita sebagai seorang pengajar. Bapak Ibu sekalian, para guru-guru, para ustadz dan ustazah yang mengajar di pondok pesantren Muhammadiyah ini, ketahuilah bahwa Bapak Ibu sekalian adalah khairun nas, sebaik masuk golongan sebaik-baik manusia, pilihan yang dipilih oleh Allah. Kita sebagai muallim, sebagai pengajar, tentunya memiliki keistimewaan di mata Allah, kemuliaan sebagai seorang guru yang mentarbiyah dan memberikan masukan. Rasulun minallahi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulun minallah, seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim, membacakan ayat-ayat Tuhan. Yang Anda bacakan, yang Anda ajarkan semua ayat Tuhan. Tidak ke mata kuliah, mata pelajaran apapun yang Anda ajarkan. Agama, lagi-lagi guru agama, kimia kah, fisika kah, biologi kah, dan mata kuliah apapun yang memberikan kemanfaatan kepada manusia. Nah, ini salah satu ciri khas pondok pesantren Muhammadiyah itu tidak pernah mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu sains. Karena semua itu adalah bagian daripada ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, meskipun kita juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan anak di dalam literasi keagamaan, sehingga kalau menurut versi Kemenak itu pondok itu kan ada 3. Terus ada, kemarin itu dibahas, yang pertama ada kiainya, yang kedua ada kitab yang dibaca, nah yang ketiga saya lupa. Cuma pondok-pondok pesantren Muhammadiyah sudah masuk kriteria pondok pesantren yang sudah disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Walaupun kiai itu tidak harus formal, tidak harus formal, bersurban berbolang itu kada mesti seperti itu. Yang penting ada keilmuannya. Tapi kira-kira ada pembinaannya, ada juga mau bolang apa paham ya kira-kira. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu adalah kualitas kita sebagai seorang pengajar. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana kita dapat memotivasi dan mendidik anak didik kita betul-betul menjadi orang-orang yang berguna. Kita ini sekarang macam-macam problem masalah yang dihadapi. Dewasa ini tingkat bullying di anak-anak itu sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kejadian yang baru-baru ini, seorang anak yang menusuk itu kan, itu sangat luar biasa. Aksi-aksi premanisme dan vandalisme itu juga sangat nyata di dunia pendidikan, itu tidak bisa dinafikan.
Mun tingkat perguruan tinggi sudahnya Pak, pada kok dikasahkan lagi. Ini tingkatan menengah dan dasar ini. Kalau perguruan tinggi itu tidak bisa terkontrol memang. Paling hanya sekedar kuliah gitu. Sehingga tidak heran kalau di perguruan tinggi itu banyak mahasiswa yang menyebar sabut, itu sudah umum. Itu tidak. Informasi intelijen itu sangat jelas. Dan kita tidak bisa karena kita hanya mengajar. Itu ikatannya berbeda antara ruhul muallim dan ruhul muhadir. Makanya sangat tepat bait syair yang dilakukan oleh Syauqi Deb itu, bahkan kalau bisa dihafal oleh anak-anak bagus sekali. Diingat. Saya menghafal itu sejak SD. Dulu di Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. Menghafal mahfuzat dan sebagainya, kata-kata yang bijaksana, yang masih ingat, terkesan. Nah, sehingga Syauqi Deb tidak mengungkapkan bahwa kadal muhadir, bahwa dosen itu menjadi nabi dan rasul, tidak. Yang disebutkan oleh Syauqi Deb ada kadal muallim. Karena kita ini adalah merupakan agen perubahan yang mentransfer of knowledge, mentransfer pengetahuan kepada anak-anak peserta didik. Secara psikologis itu memang di tahap-tahap pertumbuhan yang sangat bagus bagi kita untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik kita. Nah, sehingga diharapkan akan muncul generasi-generasi yang berkualitas. Alhamdulillah di pondok pesantren ini saya mengikuti selalu Instagramnya, banyak alumni-alumninya yang sudah mulai muncul. Bahkan nanti barangkali mungkin sudah ada ya jaringan alumni pondok pesantren Al-Furqan. Barangkali ditampilkan alumni-alumni yang berprestasi, ditempel di dinding-dinding. Oh, ini alumni tahun berapa, dia sekarang belajar di Madinah. Ini alumni tahun berapa, sedang belajar di Jawa atau di mana, jadi apa gitu. Kemarin juga kami di Rakernas itu ketemu alumni kita yang sudah selesai dan alhamdulillah rupanya jadi guru di sana, mengajar di pondok pesantren kemarin yang saya hadir itu. MBS ya, MBS Yogyakarta. Ada alumni kita yang datang menempa, saya alumni, oh alhamdulillah, Al-Furqan. Sebab lewat alumni itu orang kenal. Mungkin menyebar flyer, pamflet tuh orang sepalihnya aja membaca. Paling dikira orang marketing. Jadi alumni itu adalah merupakan hal yang sangat penting dewasa ini. Apa yang Anda jual? Apa yang mau Anda tawarkan ke masyarakat? Nah, ternyata dari 400 pondok pesantren itu sekarang ada 17 yang menjadi pondok pesantren terbesar di Indonesia. Ya, kita berharap nanti pondok pesantren kita Al-Furqan yang sudah bagus ini, yang sudah luar biasa ini, infrastrukturnya dan sebagainya, itu nanti akan masuk menjadi salah satu pondok pesantren yang terbesar. Tentu itu mengharapkan kerjasama kita semua. Hati kita betulkan dulu semua. Kira-kira untuk apa kita mengabdi? Untuk apa kita aktif di pondok pesantren barangkali? Tentu tidak ada niatnya untuk lihat lillah. Tentu untuk li'i'la'i kalimatillah. Tentu niatnya apa? Mudah-mudahan kita dapat berbagi dan memberikan kepada generasi-generasi penerus kita. Sebab mereka lah nanti yang akan meneruskan barangkali. Sebab kita ini terbatas. Manusia ini barangkali terbatas gitu. Ada umur, ada masa. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu likulli zamanin rijal. Setiap waktu itu ada orangnya. Setiap masa itu ada orangnya. Jadi guru pun mungkin terbatas sampai berapa. Jadi profesor itu sampai umur 70 tahun. Ya kalau panjang umur Pak 70 tahun misalnya. Dibatasi.
Sebab setiap orang itu ada masa, setiap masa itu ada orangnya, kata di dalam pepatah bahasa Arab. Nah, sehingga untuk mencari orangnya itu, nah tentu salah satunya Muhammadiyah berharap sekali bahwa kehadiran pondok pesantren yang ada ini dapat sedikitnya memberikan harapan yang besar terhadap persyarikatan. Sebab jika tidak ada pondok pesantren yang mencetak kader-kader ini, maka jangan harap suatu organisasi akan berlanjut sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Di antaranya adalah dengan hadirnya generasi-generasi yang kokoh. Nah, saya berharap mudah-mudahan Pak Direktur, guru-guru yang mengajar di sini adalah betul guru-guru yang mukhlisin, guru-guru yang tentunya sepahamlah minimal dengan manhaj Muhammadiyah. Jangan mengajar di Muhammadiyah tapi berbulik menyambati. Nah, itu tidak itu. Ya minimal kalau tidak sepaham, man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Orang itu sudah berdiam ya. Artinya hal-hal. Kemudian yang kedua adalah kita taat kepada pimpinan kita. Kalau sudah instruksi direktur, sudah satu komando. Saya meskipun profesor, ketuanya adalah Pak Fahmi, berangkat saya. Enggak apa-apa. Pimpinan di atas. Karena dia direktur dan juga sekarang ketua pengembangan pondok pesantren. Dan guru-guru juga saya harap begitu, satu komando. Kalau ada arahan pimpinan, kalau ada arahan yang sifatnya edaran, kebijakan persyarikatan yang sangat sensitif, saya pikir, nah itu tentu harus diperhatikan kita sebagai seorang guru. Karena kita semua berada di lingkungan pondok pesantren di bawah persyarikatan Jam'iyyatu Muhammadiyah. Itu yang harus diingat. Jangan sampai tadi kegelisahan Prof. Haidar bahwa tulisannya Pondok Pesantren Muhammadiyah tapi isinya kok nggak ada katanya. Nah, itu barangkali yang perlu kita ingatkan. Apalagi pembina yang sangat aktif, misalnya Pak Dr. Haji Abdul Manaf, beliau juga adalah direktur dulu sebelumnya, barangkali sangat penting juga dan sangat patut kita dengarkan juga nasihat dan petua-petua beliau, khususnya nanti di dalam membina dan memakmurkan pondok pesantren Muhammadiyah ini. Saya berharap tentu kerjasama, kolektivitas, kejujuran dan sebagainya yang dapat kita jadikan dan dapat kita jadikan sebagai identity di dalam pengembangan pondok pesantren Muhammadiyah ini. Saya pikir hari ini hanya sekedar motivasi dan sharing saja. Saya tidak pengajian, mungkin kalau pengajian mungkin di masjid majlis ta'lim, tapi ini pada ustadz-ustadz yang sudah rata-rata memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup baik, apalagi di persyarikatan Muhammadiyah dan juga tinggal di kota Banjarmasin yang mungkin aktivitas dakwahnya juga cukup bagus. Sehingga saya atas nama pembina yang baru diminta tentu mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren, para pembina, para direktur dan para pimpinan bendara dan wakil direktur juga, dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah 3. Dan juga kami tadi minta agar pengajian ranting kita hidupkan bersama-sama. Barangkali juga yang guru-guru ini kita ikutkan hadir pengajian ranting. Ya. Pengajian ranting, kalau perlu pecinya peci Muhammadiyah ada tulisannya. Ini saya nggak pakai hari ini, nggak kebawaan ini. Ya. Yang belum punya kartu barangkali juga kita ingatkan bahwa di organisasi mungkin ada kartu Muhammadiyah. Ya, kecuali yang sudah punya kartu lain ya mungkin barangkali ya itu lain lagi gitu. Nah, itu barangkali kita di dalam berorganisasi. Nah, mudah-mudahan saya pikir perkenalan saja silaturahmi, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang pernah saya ajar dulu, mudah-mudahan agar tetap konsisten mengajar di pondok ini dan memberikan yang terbaik barangkali. Dan insya Allah kerjasama semua pihak, baik pembina, direktur, wakil direktur, semua ustadz dan ustazah, sehingga mendapatkan hal yang terbaik. Dan tentu juga pondok juga akan memikirkan tentu melihat tentang kesejahteraan guru-guru dan lain sebagainya menjadi hal-hal yang terbaik barangkali. Mudah-mudahan saya berharap pondok ini menjadi lebih besar dan bisa go internasional, yang seperti yang sudah dirintis oleh pendiri-pendiri kita baru-baru ini.
Profesor Din Samsudin itu punya pondok di NTB. Saya ingin sekali ke sana. Nanti kalau ada acara saya ke sana. Nanti pas ada acara bulan September saya akan mampir. Itu pondok internasional terbesar yang dulu diresmikan oleh Pak Joko Widodo, Presiden tahun 2020 bersama saya 19. Dan sekarang pondoknya memiliki mungkin gak sampai ribuan, tapi santrinya dari puluhan negara. Dari berbagai negara yang ada di seluruh dunia nyantri di pondok Pak Prof Kiai Haji Din Samsudin. Beliau punya pondok juga. Nah, mudah-mudahan tentu ini semua kita harapkan menjadi amal jariah kita, baik tentu di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang barangkali pengajian yang motivasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ulun mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak dan kurang berkenan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penceramah Ustaz Profesor Dr. Faisal Mubarak LCA yang memberikan banyak yang pertama ini dikatakan sebagai motivasi dan jadi mudah-mudahan semua ilmu atau teori yang disampaikan tadi bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan kerja kita atau di masyarakat yang berkenaan tentang itu, dan syukur-syukur menjadi ladang amal kita di akhirat nanti. Acara selanjutnya adalah untuk marilah kita